Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebelum kita mulai, mohon untuk menonaktifkan mic-nya Bapak Ibu biar yang lain tidak terganggu. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa. Mulai. Selesai. Bapak Ibu silakan di mute ya, silakan di mute mic-nya biar kita sama-sama uh, belajar karena ini kita akan bahas soal untuk pertemuan ketiga. Ini masih awal ya, nanti kita akan pacu. Karena memang penata ini baru di pertemuan ketiga. Kalau Mansoswan, besok sudah pertemuan kelima. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, bahwa meskipun Bapak Ibu, ini saya informasikan ya, meskipun Bapak Ibu sebagai guru saat ini, namun setelah diarahkan oleh BKPSDM atau BKD-nya masing-masing sebagai mengambil jabatan penata dan operasional, maka soal yang nantinya akan keluar itu adalah soal penata layanan operasional sesuai dengan jabatan yang diambil oleh Bapak Ibu. Karena memang ada di beberapa daerah karena tidak ada formasi guru, itu langsung diarahkan untuk mengambil jabatan pelaksana ini, jabatan teknis. Nah, jadi tetap yang soal yang akan keluar itu adalah penata layanan operasional sesuai dengan jabatan yang tertera di akun SSC ASN-nya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak berhenti untuk mengingatkan bahwa sesuai dengan kisi-kisi Permen PAN RB, jangan melihat 2024-nya ya. Jadi, Bapak Ibu adalah peserta atau pelamar P3K tahun anggaran 2024 periode 2. Jadi, kisi-kisinya itu mengacu pada kisi-kisi tahun 2024. 2025 itu belum ada Permen PAN RB karena memang belum ada seleksi ASN P3K di tahun 2025. Kita tunggu gitu, masih menyelesaikan seleksi tahun 2024 periode 2. Nah, sekali lagi ini kisi-kisinya Bapak Ibu ada 5 aspek. Yang pertama, Bapak Ibu harus memahami bagaimana melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian bagaimana menyusun rencana layanan operasional. Kemudian bagaimana menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional. Bagaimana melaksanakan dan bagaimana mengevaluasi. Ini ada di Permen PAN RB. Nanti kalau Bapak Ibu tidak ada file Permen PAN RB-nya, nanti saya kirim. Nah, Bapak Ibu, jadi ini harus Bapak Ibu ingat dan Bapak Ibu pahami terkait dengan kisi-kisi ini. Ibu Sumiati mohon di mute. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Kita langsung ke soal ya. Untuk tips dan triknya, kita tidak terlalu banyak tips dan trik yang jelas. Bapak Ibu harus bisa memahami konteks soal dan bagaimana bisa membaca cepat. Kita harus melihat, harus cepat mengeliminasi jawaban-jawaban yang tidak benar, biar tinggal ada beberapa jawaban yang akan kita bandingkan untuk kita tentukan mana jawaban yang paling tepat. Bisa di screenshot, silakan kalau ada yang belum pernah screenshot Permen PAN ini atau kisi-kisi untuk penato ini, silakan di screenshot. Kita masuk ke nomor 1. 30 detik, Bapak Ibu. Oke, kita bahas. Jangan salah. Udah 30 detik ya. Bapak Ibu, kalau ketemu dengan soal seperti ini dan ini baru ada uh, seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung mengeliminasi jawaban jika Bapak Ibu sudah tahu bahwa oh ini tidak benar. Misalnya kita langsung mengevaluasi. Ini kan tidak boleh, karena di dalam soal, coba saya bahas. Dalam audit internal ditemukan bahwa pelayanan tetap tatap muka untuk permintaan dokumen layanan kepegawaian membutuhkan waktu rata-rata 45 menit
Padahal SOP, jadi ada standar operasional prosedur menetapkan 30 menit. Ternyata proses pengambilan berkas fisik dan pencocokan manual yang memakan waktu lama. Anda diminta memberikan solusi untuk perbaikan jangka menengah. Apa langkah terbaik sebagai seorang penata layanan operasional yang berorientasi pada efisiensi, transformasi, dan layanan digital? Bapak Ibu, di sini kan langsung ditanyakan bahwa apa langkah terbaik. Kalau Bapak Ibu langsung evaluasi, ini kan salah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu langsung bisa eliminasi sebetulnya ketika ketemu dengan soal-soal opsinya seperti ini. Nah, kita bahas yang opsi A, Bapak Ibu. Kenapa dia salah? Bapak Ibu, kalau kita langsung evaluasi seluruh pelaksanaan layanan agar tidak terulang kemudian hari, konteks soalnya tidak seperti ini. Jadi ini hanya menambah uh, opsi A ini, Bapak Ibu, tidak berbasis kuantitas ya, bukan konteks yang diminta ya, karena yang di sini yang ditanyakan bahwa seharusnya 30 menit dikerjakan, maka dia lebih lambat jadi 45 menit. Ternyata proses ini, Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu sebagai penata untuk memperbaiki ini? Sebagai yang berorientasi pada efisiensi dan transformasi layanan digital. Nah, ini artinya Bapak Ibu harus menyelesaikan ini, menyelesaikan permasalahan yang 45 menit dan 30 menit ini. Ada yang jawab C tadi. Saya ke C dulu. Menyusun ulang rencana yang operasional dengan mengabaikan peralatan yang ada. Kalau Bapak Ibu saya sampaikan, menyusun ulang, kemudian menambah, mengurangi pada saat proses sedang berlangsung itu tidak bisa, kecuali pada waktu-waktu. Jadi mengalihkan proses ke digitalisasi adalah solusi jangka menengah yang efektif. Kalau kita menyusun ulang rencana layanan operasional dengan mengabaikan peralatan yang ada, Bapak Ibu mengabaikan, mengurangi, tidak peduli, ini negatif dan ini tidak boleh Bapak Ibu. Biasanya mengabaikan itu ada di awal. Nah, ini ada di pertengahan. Silakan Bapak Ibu eliminasi. Jadi itu, apakah C ini salah Bapak Ibu? Salah, Pak. Salah. Jangan dong. Saya hanya mencoba untuk ke Bapak Ibu. Yang paling banyak dijawab saya bahas. Melakukan kajian awal kembali untuk memahami sumber permasalahan yang lebih mendalam. Apakah Bapak Ibu akan melakukan kajian awal atau akan menyusun ulang? Nah, melakukan kajian awal Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat. Banyak yang jawab B, harus kita tuntaskan Bapak Ibu ya. Banyak yang jawab B. Melakukan kajian awal. Jadi Bapak Ibu, kita ini sudah ada, di sini kata kuncinya, kita sudah ada SOP. Artinya, ngapain kita akan melakukan kajian awal kembali untuk memahami sumber daya permasalahan yang mendalam? Permasalahannya di dalam soal ini sudah jelas bahwa permintaan dokumen layanan kepegawaian itu membutuhkan 45 menit, padahal pada aturannya itu hanya 30 menit. Setelah Anda telusuri, ternyata proses pengambilan berkas fisik dan pencocokan manual yang memakan waktu lama. Nah, artinya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu harus mengeneralisasi dari transformasi ke digital. Karena ini ada bahasanya manual. Kalau kita melakukan kajian awal, artinya kita akan menyesuaikan SOP dengan waktu aktual, berarti menurunkan standar layanan ini nantinya. Jadi B ini salah. Berarti D, Pak. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf.
eh Kalau dia itu menyiapkan peralatan baru, bentar, berarti bentar, Bapak Ibu. Ini bukan opsinya. Salah, salah, salah. Astagfirullah. Salah. Bentar, saya ganti dulu. Ini admin yang kirim. Bentar, ini bukan opsi. Tidak ada opsi di sini. Tidak nyambung opsinya. Bentar, pantas. Bentar, Bapak Ibu. Bentar. Oke, nomor satu ini, bentar. Ini gara-gara admin lama kirim. Bentar, tidak lama Bapak Ibu. Saya rubah dulu. Menurut saya ini bukan berarti opsi. pilihannya yang tidak ada ini, Pak. Iya, iya, pilihannya tidak ada. Bentar, saya sudah, bentar. Tidak ada pilihan ini Bapak Ibu. Mohon maaf. Jadi kita keliru. Tadi sudah direkam sama admin kan? Sudah Pak, sudah. Sudah, oke. Bentar ya, bentar. Tidak 5 menit, 5 menit. Saya ambil pilihannya dulu. Syukur karena jawaban yang tidak ada. Iya, tidak tidak nyambung, tidak nyambung. Benar-benar. Saya mohon maaf. Baru saya dapat. Oke, ini baru nyambung. Iya kan? Silakan dijawab dulu. C jawabannya, Pak. C. Makanya tadi saya sudah sampaikan bahwa karena ini bahasanya manual, maka kita harus mengeneralisasi ke digitalisasi. Nah, Digital ya. ini baru Nah, kentara, Pak, jawabannya. ya. Jadi kita harus mengalihkan seluruh proses ke layanan online berbasis digital arsip. Kenapa? Karena kata kuncinya Bapak Ibu ternyata proses pengambilan berkas fisik dan pencocokan manual ini berarti mereka masih manual. Maka kita harus ubah dengan di digital biar semuanya cepat untuk terlaksana akan sesuai dengan SOP 30 menit karena sudah berbasis digital. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita ketemu dengan soal yang ada bahasa manual, artinya sebagai seorang penata layanan operasional harus bisa mengubah manual itu menjadi digital atau mengubah sesuatu yang klasik itu menjadi sesuatu yang terbaru. Itu kalau kita ketemu dengan soal-soal bahwa Bapak Ibu mendapati berkas-berkas yang berantakan dan lain sebagainya, maka kalau masih menggunakan manual berarti jawabannya itu ada di terbaru atau digital. Iya, Pak, sesuai dengan TO yang sebelumnya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 2. Sudah lama di nomor 1. Anda ada pantang untuk adalah kurang Oh bagus, mohon mic-nya dimatikan biar pada saat membaca soal tidak, yang lain tidak terganggu.
Oke, 30 detik. Nah, Bapak Ibu, kita bahas ya. Anda adalah penata yang operasional di instansi pemerintah daerah. Suatu pagi, beberapa pegawai mengeluh bahwa layanan antar arsip. Nah, layanan antar arsip. Antar bidang terlambat dan menyebabkan rapat tidak berjalan tepat waktu. Nah, artinya yang lagi tidak berjalan tepat waktu. Karena berkas fisik tidak tersedia. Nah, jadi tidak ada berkas fisik yang tersedia sehingga rapat tidak berjalan tepat waktu. Setelah Bapak Ibu telusuri, penyebabnya adalah kurangnya koordinasi antar petugas administrasi dan sopir kendaraan dinas yang biasa mengantar dokumen. Admin, tolong kalau yang tidak bisa mematikan mic di ini ya, terganggu. Sebagai penata layanan operasional, apa tindakan paling efektif untuk mencegah masalah ini? Bapak Ibu, ingat kita jangan langsung memberi surat teguran. Jadi ini kita cari permasalahannya dulu. Kalau surat teguran ini Bapak Ibu adalah tindakan yang terlalu ekstrim ya. Ini tidak akan menyelesaikan akar permasalahan terkait dengan permasalahan yang ada. Rapat tidak berjalan karena tidak ada koordinasi antara petugas administrasi dan sopir. Jadi A, salah. Kebanyakan menjawab B, menyusun jadwal tetap pengantaran arsip dan mendistribusikan kepada seluruh unit. Apakah ini benar? Apakah koordinasinya, solusinya ada di sini? Kita simpan dulu, kita bahas yang C. Meminta kepada bidang masing-masing untuk lebih aktif dan memantau stafnya. Ini tidak sesuai konteks soal. Yang dibicarakan di sini adalah permasalahannya adalah petugas administrasi dan supir. Jadi tidak masuk dalam konteks soal. Kalau kita menyediakan kendaraan khusus untuk pengantaran arsip yang dioperasikan oleh bagian umum, Bapak Ibu, menyediakan kendaraan baru membutuhkan alokasi anggaran. Ini bukan solusi. Melaporkan kendala ke pimpinan, apakah kita langsung laporkan? Tentunya tidak. Kita harus mencari solusi awal yaitu di B. Jadi jawaban yang paling tepat benar menurut Bapak Ibu B. Ini kalau Bapak Ibu sudah benar semua di pertemuan 4 dan 5 harusnya sudah bisa dengan soal yang panjang gitu. Jadi tidak bisa. Jadi ini jangan sekali-kali biasanya harus dilaporkan ke atasan gitu. Apalagi Bapak Ibu yang memang terbiasa di dalam bertugas di bagian administrasi ya, lapor ke atasan. Tidak boleh. Kenapa B Bapak Ibu? Menyusun jadwal tetap adalah solusi yang paling efektif. Ini akan membantu semua pihak mengantisipasi dan menyinkronkan kegiatan mereka. Karena kalau sudah terjadwal tetap, maka antara petugas administrasi dan supir kendaraan dinas itu sudah tahu bahwa ini sudah jadwal pengantaran. Kalau kita langsung memberikan surat teguran, ya Anda siapa gitu. Kemudian kalau kita langsung melaporkan ini ke pimpinan, tidak boleh gitu. Ini nanti berikut kalau sudah memang tidak bisa diatasi. Jadi jangan sekali-kali ada. Jadi kalau harus membiasakan diri memberikan surat teguran atau menegur secara keras, kita harus bertanya dalam hati gitu. Anda siapa gitu? Ada pimpinan. Jadi ini solusi awal Bapak Ibu. Ingat kalau kita menjawab soal itu kita cari mana solusi terkait dengan masalah yang ada di soal. Next. Masih muda-muda, masih gampang. Hari ini 12 soal. Ada. Saya lagi tidak fit, Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu ya, saya ambil air dulu.
Banyak yang jawab D. Berarti kita sudah bisa pindah ke soal HOTS ya berikutnya. Karena jawab soal-soal yang dasar sudah bisa. Pertemuan satu dasar, pertemuan dua dasar, pertemuan tiga dasar. Nanti ada dasar lagi tapi dengan dasar TIU-nya gitu. Ada TIU. Kenapa mendesain ulang? Kebanyakan jawaban. Kenapa mendesain ulang? Menambah, meningkatkan, itu kalau pada posisi seperti ini, Bapak Ibu, bukan jawaban yang tepat ya. Sebuah instansi Anda mendapat skor kepuasan pengguna layanan sebesar 72% berdasarkan survei tahunan berjalan. Dari data yang Anda analisis, ditemukan bahwa sebagian besar keluhan berasal dari pengguna yang tidak mendapatkan informasi layanan dengan jelas, terutama tentang alur permohonan dan persyaratan dokumen. Sebagai penata layanan operasional, apa langkah strategi yang Anda lakukan untuk meningkatkan kepuasan pengguna secara terukur? Nah, Bapak Ibu, kata kuncinya di sini bahwa Bapak Ibu harus meningkatkan kepuasan pengguna. Melakukan pelatihan komunikasi bagi petugas pelayanan. Pelatihan komunikasi itu penting Bapak Ibu, tetapi tidak cukup efektif jika sistem informasinya masih tersedia, masih tidak tersedia atau sulit diakses. Karena di sini masalahnya adalah pengguna yang tidak mendapatkan informasi layanan dengan jelas. Jadi ini salah. Kalau kita memasang banner atau informasi, ini cukup membantu. Ini cukup membantu, namun hanya efektif apabila pengguna memahami tulisan atau pengguna membaca gitu, melihat langsung bannernya. Ini kan pada ruang tunggu. Menyediakan petugas khusus. Kalau kita lagi menambah petugas khusus, jadi ini kita akan membutuhkan SDM lagi yang lebih banyak. Menambah, mengurangi, tidak boleh. Apa yang paling penting? Mendesain ulang sistem pelayanan menambahkan QR kode berisi panduan digital layanan. Jadi ketika mereka datang, langsung kita berikan QR-nya, kemudian mereka bisa melihat bagaimana panduan digital layanan. Penata itu gampang Bapak Ibu. Kemarin yang sudah seleksi itu menyampaikan ke kami bahwa soal-soal penata itu mudah. Kebanyakan hanya di dalam penataan operasional, bagaimana kearsipan, bagaimana kearsipan di rumah sakit, di PDAM ketika ada kerusakan yang sudah kita bahas kemarin ya. Itu gampang. Yang paling susah itu ada di TIU. Tapi tidak perlu takut soal hitungan itu hanya ada 10 sampai dengan 20 nomor. Banyak ya. Ini tergantung. Jadi ada Bapak Ibu yang dapat 10, ada Bapak Ibu yang hanya dapat 20. Yang dapat 20, ada yang hanya dapat 10. Tapi tergantung. Nanti kita tunggu di pertemuan kelima, kemungkinan baru kita ke TIU. Jadi Bapak Ibu juga akan diajari oleh tim kami terkait dengan bagaimana mengerjakan soal TIU yang pernah keluar di uh, periode 1. Jadi seperti itu. Jadi hari ini kita masih tetap ke dasar dulu. Kita biasakan menjawab yang dasar-dasar. Nah, oke Bapak Ibu, meskipun kita kurang 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 mengetahui tentang ini, tapi intinya Bapak Ibu ini adalah user. Nah, coba kita bahas ya.
Instansi Anda baru saja melakukan survei kepuasan layanan dan mengundang pihak ketiga untuk melakukan evaluasi sistem berbasis aplikasi. Hasilnya menunjukkan bahwa 40% pengguna tidak menyelesaikan proses permohonan karena bingung pada tahap unggah dokumen dan verifikasi. Tim pengembangan aplikasi menyarankan menambahkan chatbot otomatis yang dapat menjawab pertanyaan 20 pertanyaan umum. Sebagai penata yang operasional, langkah mana yang paling strategi untuk memastikan peningkatan usernya, Bapak Ibu, dan menurunkan angka ketidakselesaian tersebut. Jadi Bapak Ibu diminta untuk buat chatbot yang otomatis, yang biasanya ini ada di Telegram dan lain sebagainya, ini otomatis terjadi. Nah, apa langkah yang paling penting untuk meningkatkan usernya, Bapak Ibu? Ingat Bapak Ibu yang uh, kalau selama ini tidak pernah belajar IT, apalagi Bapak Ibu yang basicnya ada di guru kemudian tiba-tiba ke penata. Nah, ini harus kita pahami baik-baik bagaimana kita ke digitalisasi yang saat ini. A. Menambahkan petunjuk manual pengguna aplikasi dalam bentuk PDF. Ini bukan solusinya, Bapak Ibu. Jadi petunjuk PDF ini membantu tapi bersifat pasif. Jadi yang di sini bahwa pengguna tidak menyelesaikan itu karena pada tahap mengunggah dokumen dan verifikasi ya. Jadi mereka sudah bisa login dan lain sebagainya. Tapi pada dua tahap ini mereka tidak bisa. Jadi ini salah. Kalau kita mengusulkan penambahan petugas, sudah saya sampaikan ketika ada menambah dan mengurangi pada soal model seperti ini, itu langsung dieliminasi saja. C. Ini yang banyak dijawab. Menerapkan chatbot interaktif dalam aplikasi dan memantau aktivitasnya secara berkala. Ini benar, tapi kita lihat dulu opsi nomor D. Kita lakukan pelatihan teknis kepada semua pemohon layanan sebelum mengakses aplikasi. Persoalannya bukan ada di Bapak Ibu, persoalannya ada di bagaimana Bapak Ibu sebagai penata untuk memastikan peningkatan user. Jadi ini D, salah Bapak Ibu. Jadi kita tingkatkan kapasitas usernya, kemudian kita berikan aplikasi yang mudah dan lain sebagainya itu bisa. Jadi ini bukan solusi. Mengubah alur apalagi ini sama aja dengan B ya. Ini sama saja dengan B. Jadi ini salah. Nah, mana yang benar? Yang benar itu ada di C, yaitu chatbot ini merupakan solusi modern yang saat ini terjadi gitu. Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan secara otomatis dan ini bisa membantu pengguna saat mereka menghadapi hambatan teknis gitu. Karena ketika ada pertanyaan-pertanyaan, kalau kita sudah buat chatbot ini otomatis akan terjawab secara langsung ke pengguna layanan. Jadi seperti itu. Pertemuan ke-45 kita langsung ke FR ya Bapak Ibu ya, ke free report, ke soal-soal free report. Jadi 1, 2, 3 kita masih di dasar dulu. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Kita bahas yang jawab A. Di lingkungan kerja Anda terjadi ketegangan antara dua staf layanan yang saling menyalahkan ketika terjadi kesalahan input data pelanggan di sistem informasi layanan. Kejadian ini membuat pengguna mengalami keterlambatan dalam penerbitan dokumen dan menyampaikan keluhan resmi. Sebagai penata layanan operasional, apa langkah yang paling tepat pada dan profesional yang Anda ambil? Nah, apakah kita meminta pimpinan untuk memediasi? Bapak Ibu sekali lagi, kita tidak boleh langsung ke atas. Kita harus ke tindakan awal dulu.
Sekali lagi, ke atas ini Bapak Ibu, kita ke atas, kita mediasi ke atas ke pimpinan, kita melapor ke pimpinan apabila pada konteks soal itu sudah disampaikan bahwa Anda sudah melakukan uh, tindakan awal. Biasanya disampaikan di dalam konteks soal. Jadi ini salah. Jadi meminta atasan turun tangan ini bisa dilakukan, tapi ini bersifat Bapak Ibu tidak menyelesaikan dulu di Bapak Ibu sendiri. Yang jawab C, saya bahas dulu yang banyak jawab. Memindahkan salah satu staf, apalagi Bapak Ibu memindahkan, mengurangi, menambah. Jangan, kita harus cari solusi awal. D, menegur langsung kedua staf agar tidak mengulangi kesalahan dan konflik. Bapak Ibu, menegur ini penting. Tetapi tanpa perbaikan sistem, kesalahan bisa berulang di kemudian hari. Ingat Bapak Ibu bahwa saling menyalahkan. Kalau hanya kita tegur, tidak ada solusi. Karena yang akan kita cari solusi di sini adalah kesalahan input Bapak Ibu. Sisanya ini pengecoh. Jadi menegur ini penting, tapi ini belum konteks belum pada solusi gitu. Mengabaikan, sudah saya sampaikan, ketika ada kata mengabaikan maka itu salah. Apa jawaban yang paling tepat untuk solusi awal? Ya, kita harus segera susun ulang prosedur kerja agar alur input data memiliki check and balance. Karena ada kesalahan input. Jadi jawaban yang paling tepat ada di B, Bapak Ibu. Sisanya 0. 0. 0. Jangan langsung ke atasan, mengabaikan kita buang. Menegur langsung apalagi. Apalagi kalau kita menegur langsung, tidak boleh Bapak Ibu, jangan menegur-negur langsung pada saat kejadian seperti ini. Jangan terkecoh ya. Ini masih soal yang mudah. Harusnya benar ini, dijawab benar. Astagfirullah. Oke, 30 detik. Instansi Anda baru saja mengimplementasikan sistem antrian digital berbasis QR atau barcode ya. Namun, dalam 2 minggu pertama banyak pegawai senior dan warga lanjut usia merasa kesulitan mengakses layanan karena belum familiar dengan teknologi tersebut. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan. Sebagai penata, bagaimana Anda menyikapi masalah ini dengan prinsip inklusivitas? Ya, kalau berbicara dengan senior dan usia di atas, pasti kita berbicara inklusivitas. Mengganti? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Kalau kita mengganti sistem digital, berarti kita mundur terhadap inovasi terbaru. Ini salah. Nah, ini saya cocok. Yang jawab B. Yang jawab D. Ada yang jawab D ya. Membuat brosur petunjuk pengguna sistem antrian digital dan membagikannya saat pengguna datang. B ini kurang tepat, Bapak Ibu, ini salah. Brosur itu membantu, tapi tidak semua pengguna bisa membaca atau memahami dengan cepat. Ini tidak cukup sebagai satu-satunya solusi awal. Ingat, solusi awal. Jika di soal belum disebutkan, kamu sudah ada tindakan. Atau Bapak Ibu sudah ada tindakan. Yang jawab mengalihkan. Sekali lagi jangan ya. Jangan mengalihkan. Justru ini kalau kita mengalihkan pelayanan digital ke aplikasi mobile, ingat di sini senior dan lanjut usia.
Ingat konteks soal. Kalau ada bahasa-bahasa seperti itu, kita cari solusi awal yang setara dengan mereka ini. Mengeluarkan kebijakan bahwa hanya pengguna usia di bawah. Nah, apalagi bagaimana dengan yang lanjut usia? Kasihan gitu. Artinya kita tidak menghargai. Jalan satu-satunya ketika ada yang lanjut usia, Bapak Ibu, maka kita menyediakan petugas pendamping untuk membantu pengguna saat pengguna sistem antri digital. Nah, B ini yang paling tepat. Kenapa? Karena petugas pendamping ini bisa menjembatani kesenjangan digital, membuat transformasi teknologi inklusif dan manusiawi tanpa mengorbankan modernisasi gitu, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh kita alihkan, jangan mengalihkan Bapak Ibu. Ingat konteks soalnya di atas ada senior dan lanjut usia. Tidak menambah Bapak Ibu. Hanya jadi kita di sini menyediakan pada saat ada antrian gitu. Jadi bisa jadi menyediakan petugas pendamping ini bisa jadi kayak di bank itu kan bisa jadi satpam yang bisa membantu mengarahkan gitu. Jadi tidak menambah dalam bentuk menambah karyawan gitu. Jadi misalnya ada orang yang sudah pada posisi satpam misalnya atau posisi apa, kemudian kita berikan tugas dia sebagai pendamping pada saat ada yang antri. Beda lagi dengan konteks soal mana, ada yang menambah, memindahkan, meminta, ada yang menambah. Beda lagi kalau kita menambah ini. Beda lagi dengan ini Bapak Ibu. Beda lagi dengan konteks soal begini. Kalau kita menambah penambahan petugas, artinya yang 20 orang karyawan yang ada di dalam kantor tersebut itu ditambah menjadi 25. Hati-hati ya Bapak Ibu ya, beda menambah ya. Kalau ini tidak Bapak Ibu, kalau dalam konteks soal yang ini tidak, yang ini tidak menyediakan petugas pendamping, berarti yang 20 orang yang ada di dalam kantor itu tetap 20, hanya saja ada yang mendampingi mereka gitu. Terkecoh karena konsep menambah. Ini tidak disebutkan menambah, padahal Bapak Ibu loh hanya menyediakan gitu. Beda kalau menambah dengan menyediakan. Kalau kita menyediakan, artinya Bapak Ibu 20 orang karyawan, ya dia ambil dari salah satu situ, itu kan tidak ditambah. Kalau menambah berarti 20 orang yang staf di situ harus menjadi 21 dan seterusnya. Iya kan? Tapi kalau kita menyediakan petugas pendamping untuk membantu, artinya yang 20 orang ini bisa jadi satpam yang membantu pada saat mereka datang antri gitu. Iya kan? Di bank kan begitu. Di bank itu ada yang memandu, tapi yang memandu hanya satpam. Mereka menambah gitu, menyediakan petugas pendamping gitu. Tidak menambah karyawan. Bisa Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Jadi jangan terkecoh. Karena ini masih soal yang sangat mudah. Allah. Oke, 30 detik. Wah, banyak yang jawab A ya. Kita baca soal ya. Instansi Anda mengadakan kunjungan kerja dari dari tim Kementerian Pusat dalam waktu 2 hari. Anda sebagai penata layanan operasional ditugaskan memastikan seluruh fasilitas rapat, akomodasi, dan kelengkapan dokumen presentasi siap tepat waktu. Namun,
Bagian keuangan belum menyelesaikan proses pencairan dana untuk konsumsi dan sewa alat presentasi. Sedangkan waktu sangat mepet. Apa tindakan strategis yang paling efektif, profesional di situasi ini? Ingat, artinya kalau belum ada dana, kita bisa pinjam. Gitu ya. Ada yang pinjam, di sini rata-rata pinjam. Oke, ini yang pinjam, ini yang pinjam. Kita simpan jawaban pinjam dulu ya. Kita bahas yang B. Menghubungi bagian keuangan dan mendorong mereka menyelesaikan pencairan dana secepatnya tidak boleh. Sudah disebutkan bahwa belum menyelesaikan proses pencarian untuk konsumsi. Kenapa kita tidak boleh yang D? Kita tidak boleh yang B. Mendorong bagian keuangan ini penting, namun belum tentu efektif karena keterbatasan waktu dan prosedur yang tetap harus dijalankan. Karena kita terbatas dengan waktu 2 hari gitu. Mana? Bukan itu. Kita terbatas dengan waktu. Jadi harus sudah siap, lengkap. Kita ke C. Menggunakan dana pribadi. Ada nih biasanya. C ini, dana pribadi sangat tidak disarankan karena bisa menciptakan konflik kepentingan dan insiden buruk nantinya Bapak Ibu kalau ada di sekolah yang bosnya belum cair, kemudian akan meminjam uangnya Bapak Ibu, jangan. Ini bisa menjadikan konflik ke depan. Opsi E, menyampaikan surat resmi penundaan. Kalau penundaan ini Bapak Ibu di sini sudah disebutkan sekali lagi bahwa sebagai penata layanan operasional yang tindakan yang paling efektif dan profesional mana yang harus Anda lakukan. Ini tidak profesional. Nah, kita bahas yang A, meminjam dana operasional dari bagian lain dan segera digunakan lalu diganti setelah pencairan. Kemudian, opsi D, opsi D, meminjam alat dari instansi tetangga dan mengganti konsumsi dengan makanan internal. Di mana ada solusi yang paling efektif di sini Bapak Ibu? Apakah A atau D? Apakah A? Kalau kita meminjam dana operasional di bagian lain, Bapak Ibu, ini akan menyalahi prosedur akuntabilitas keuangan. Yang efektif, Bapak Ibu. Berarti, Bapak Ibu, di sini kita baca lagi ya. Apa saja fasilitas yang harus disiapkan? Akomodasi dan kelengkapan dokumen presentasi. Ini kan kalau kelengkapan dokumen presentasi berarti alat ini bisa kita pinjam di kantor lain gitu. Tidak perlu kita beli gitu. Kalau kita meminjam dana di bagian lain kemudian membeli alat yang seharusnya bisa dipinjam dengan surat peminjaman, ini tidak sesuai. Ingat di sini akomodasi dan kelengkapan dokumen. Artinya akomodasi dalam bentuk keuangan presentasi ini dalam bentuk benda ya bisa kita pinjamkan dari instansi tetangga dengan mengganti konsumsi dengan makanan internal. Ini adalah solusi. Jangan meminjam uang di bagian lain, dana. Kenapa tidak boleh? Bapak Ibu, ini menyalahi aturan atau ini tidak terlalu boros Bapak Ibu. Karena ini bisa kita pinjam, masih bisa ada solusi awal untuk pinjam. Jadi gitu. Jadi jangan lagi terfokus ke dana Bapak Ibu. Ada pengecoh di sini bahwa alat presentasi ini kan seperti LCD, proyektor dan lain sebagainya. Ini kan masih boleh kita pinjam gitu di kantor lain gitu. Tanpa mengeluarkan dana. Kalau ini langsung meminjam dana gitu. Jadi ini yang paling efektif solusi awal. Baby sini kok. Jadi A itu ya, betul. Oke ya, lanjut.
Allah. Sini, sini ke baby, baby cantik. Sini. Di mute, Bu. Nah, ada yang jawab B, ada yang jawab D. Kita bahas yang D dulu. Kita bahas yang ini. Coba kita lihat soalnya. Hati-hati. Jadi kita harus pahami soalnya betul-betul ya. Saat melakukan monitoring bulanan, Anda menemukan bahwa beberapa unit kerja masih menyimpan peralatan operasional yang tidak lagi digunakan, termasuk perangkat komputer dan printer yang sudah rusak sejak tahun lalu. Padahal gudang sudah penuh dan pengadaan barang baru akan segera datang. Langkah paling tepat sebagai penata menyikapi situasi ini. Gudang sudah penuh. Memindahkan peralatan rusak ke unit kerja lain yang masih membutuhkan. Sudah rusak, Bapak Ibu. Kenapa sudah rusak kemudian dipindahkan? Gitu. D ini memindahkan tanpa verifikasi teknis bisa membahayakan dan tidak tepat guna. Gitu. Kita harus efektif, efisien. Jadi saya menjawab D salah. Menawarkan barang rusak tersebut ke pihak ketiga. Menawarkan ke pihak ketiga tanpa ada mekanisme resmi penghapusan barang bisa menimbulkan masalah hukum. Baru 1 tahun loh. Bisa jadi ada pemeriksaan. Ini salah. C. Menyimpan kembali barang-barang tersebut ke gudang untuk menunggu instruksi atasan. C ini menyimpan kembali hanya menunda masalah yang tidak solutif. Karena ini akan ini ya. Perangkat komputer dan printer sudah rusak, padahal gudang sudah penuh. Dan pengadaan barang baru akan segera datang. Kalau kita menyimpan kembali, kita harus cari solusi awal. Apa dulu yang harus kita lakukan pertama? Memerintah unit kerja segera membuang. Tidak boleh. Ini sama saja dengan E. Ya apa yang harus pertama? Solusi awal. Sekali lagi sudah saya sampaikan. Menyusun daftar inventaris ulang dan mengusulkan proses penghapusan aset sesuai prosedur. Kita investigasi, kita kaji awal itu. Ada di kisi-kisi ya. Kita kaji dulu, kajian awal. Kemudian kita susun lagi. Jadi ini jawaban yang paling tepat ada di B, Bapak Ibu. Jadi ini merupakan prosedur standar pengolahan aset pemerintah. Dimulai dari inventarisasi, penilaian, penghapusan. Ingat, penghapusan prosedur standar pengolahan aset pemerintah itu harus dimulai dari inventaris, kemudian Bapak Ibu masuk pada penilaian, kemudian pada penghapusan. Jadi ini Bapak Ibu diingat, inventaris, penilaian, penghapusan. Diingat baik-baik. Inventaris, penilaian, penghapusan. Ini bakalan keluar Bapak Ibu soal-soal kearsipan dan lain sebagainya seperti ini. Banyak yang keluar. Bisa ya di e-book pertama, e-book dulu sebelum revisi ada ini Bapak Ibu, silakan dipelajari.
Allah. Oke, kita bahas. Ada yang jawab B. Ini masih ada. Ada yang jawab B. Berdasarkan laporan mingguan, tingkat keberhasilan pelayanan dokumen izin usaha di instansi Anda mencapai 89%. Namun banyak permohonan tertunda lebih dari 5 hari kerja karena pengguna mengunggah dokumen tidak sesuai format. Padahal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah melihat tidak sesuai format, berarti harus ada format yang harus kita buat gitu. Harus ada format yang harus kita buat. Bagaimana kita membuat format kepada mereka biar semua sesuai format? Ya ini, menyediakan template dokumen digital yang dapat diunduh pengguna sebelum unggah. Kalau kita memberikan pelatihan, Bapak Ibu, kita memberikan pelatihan ke pemohon, ini terlalu boros menurut saya ya. Ini pelatihan terlalu memberatkan dan sulit dilakukan massal gitu. Ini bukan solusi. Solusinya, padahal kata kuncinya di sini jelas, Bapak Ibu. Kata kuncinya di sini jelas. Ini ya, kata kuncinya jelas bahwa tidak sesuai format yang mereka unggah. Artinya kita harus ada template dokumen gitu, yang bisa mereka unduh, kemudian bisa mereka gunakan untuk diunggah nanti. Mereka menghapus format tidak boleh. Memperketat pemeriksaan juga. Mereka di sini konteksnya bahwa tidak sesuai format. Mewajibkan datang langsung ke kantor, tidak apalagi. Jadi kalau kita mewajibkan kehadiran langsung, ini bertentangan dengan prinsip layanan digital. Berarti kita tidak menjunjung tinggi layanan digital gitu. Kalau kita langsung suruh datang ke kantor. Artinya kita lebih fokus ke template dokumen digital. Ini soal-soal terbaru yang sekiranya ke depan ada soal yang modelnya seperti ini tapi lebih hot, Bapak Ibu. Jadi kita harus memahami bagaimana dari klasik ke modern. Banyak belajar malam ini. Siap. Saya lagi kurang sehat sebetulnya 15 nomor Bapak Ibu. Tapi karena saya lagi full berat. Semoga jawabannya hanya satu ya, tidak ada variasi jawaban ya. Nah, ada jawaban variatif. Sudah saya sampaikan, kita bahas ya. Sudah saya sampaikan bahwa jangan langsung ke atasan, kita harus cari tahu solusi awal dulu di dalam konteks soal. Anda adalah penata layanan operasional yang ditugaskan mengkoordinasi. Jadi Anda sebagai koordinator kegiatan apel pagi dan pemeliharaan fasilitas kantor setiap Jumat. Pada minggu ini Anda sakit dan harus istirahat total. Artinya Anda tidak boleh masuk. Sementara itu tidak ada staf lain yang bisa menangani kegiatan tersebut secara rutin dan pimpinan tidak berada di tempat. Ingat, pimpinan tidak ada. Langkah paling tepat yang Anda ambil, apakah kita langsung mengirimkan surat pemberitahuan kepada pimpinan untuk menunda apel? Di sini ada menunda, Bapak Ibu, apel itu tidak boleh ditunda. Kalau kita menunda kegiatan rutin, ini bukan solusi yang tepat, Bapak Ibu. Jadi jadwal pelayanan tetap harus berjalan. Ini salah. Ada yang jawab B.
Menghubungi rekan kerja yang paling senior untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab Anda. Bisakah Anda modelnya seperti itu? Menunjuk senior ini boleh saja Bapak Ibu, tapi tanpa instruksi yang jelas bisa menimbulkan kebingungan. Bisa jadi si senior ini bingung gitu. Atau dia tidak mau, kamu enak aja gitu. Ada yang jawab B, tetap datang ke kantor walaupun kondisi, jangan memaksakan diri. Datang saat sakit bisa memperburuk kondisi dan melanggar prinsip keselamatan kerja. Ingat, di dalam pekerjaan ada yang namanya keselamatan kerja. Dan ini harus dijunjung tinggi oleh pimpinan dan kita semua. Jadi ini salah. Mengabaikan, tidak perlu dibahas lagi. Solusi awal apa? Menyusun instruksi kerja secara tertulis dan mendistribusikan kepada rekan kerja yang relevan untuk dilaksanakan. Jangan langsung ke pimpinan. Disuruh menunda gitu. Kalau misalnya di opsi A ini mengirimkan surat ke pimpinan untuk meminta izin menyusun instruksi, baru tepat. Tapi di sini dia ke pimpinan untuk menunda. Tidak boleh menunda yang rutin sudah terjadi gitu. Jadi opsi yang paling tepat ada di C. Bisa Bapak Ibu? Bisa dong. Jangan kirim surat ke pimpinan kemudian untuk ditunda. Karena kegiatan apel ini sudah sering dilakukan gitu. Maksudnya ini adalah kegiatan, jadi menunda kegiatan rutin bukan solusi yang tepat. Jangan menunda, menambah, mengurangi gitu. Kalau bahasa negatifnya mengabaikan, tidak peduli, itu harus kita eliminasi. Astagfirullahaladzim. Bahas ya. B, 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 B. Nah, banyak yang jawab B. Oh, ada yang jawab C. Kita bahas yang C dulu ya. Instansi tempat Anda bekerja mulai menerapkan sistem e-ticketing. Jadi tiket ya, tiket elektronik. Untuk semua permintaan perbaikan fasilitas kantor seperti AC, lampu, dan komputer. Nah, sistem ini biasanya kita kirim tiket dalam bentuk pemberitahuan, kemudian kita ajukan. Namun, banyak pegawai merasa sistem ini merepotkan dibandingkan laporan manual. Nah, ini biasanya terjadi di senior. Anda menyadari bahwa jika tidak ada langkah penguatan sistem digital, tetap digital itu harus kita pegang teguh ya. Ini akan ditinggalkan. Jadi kita harus bersifat inovasi gitu. Ingat Bapak Ibu ketika mengerjakan soal, ingat kita harus inovasi. Artinya klasik ke modern gitu. Apa langkah strategis terbaik agar sistem baru diterima dan digunakan secara optimal? Ada yang jawab C. Menyediakan alternatif 2 jalur laporan manual dan digital. Ini artinya Bapak Ibu masih tidak inovasi karena masih menggunakan manual gitu. Harus kita pegang teguh, kita harus konsisten bahwa kita harus sudah berkembang. Jadi C ini salah gitu. Jadi
dua jalur ini akan membuat sistem digital ini tidak maksimal Bapak Ibu karena pegawai nantinya gini ya. Ini bukan solusi kenapa? Karena pegawai nanti cenderung akan ke manual gitu. Mereka itu yang senior-senior itu tidak mau ke sini gitu. Jadi salah gitu. Kita harus konsisten bahwa kita merubah dari yang klasik ke yang modern. Diingat itu ya. Jadi ini salah. D. Meminta sistem digital dihentikan sementara sampai semua pegawai siap. Kapan gitu mereka akan siap kalau kita tidak memulai? Ini menghentikan sistem artinya mundur dari inovasi. Ingat inovasi Bapak Ibu. Menyediakan petugas khusus untuk menginput laporan dan yang disampaikan secara lisan. Nah, ini beda dengan konteks soal tadi. Kalau ini menyediakan petugas penginputan hanya mengalihkan beban manual saja gitu. Tidak pada konteks soal yang diminta, yaitu mana? Ini Melakukan penguatan, Pak. Dibandingkan dengan laporan manual gitu. Jadi yang jawab A, ada yang tadi yang jawab A. Mewajibkan seluruh laporan kerusakan hanya diterima lewat sistem tiketing. Kalau A ini Bapak Ibu memaksakan sistem tanpa edukasi akan menimbulkan permasalahannya. Ingat, solusi A awal. Tentu harus kita dampingi dulu yang awal gitu. Menyediakan sesi pendampingan dan sosialisasi intensif tentang cara penggunaan sistem. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di B. Jangan kita ada dua gitu. Ada ini ya, bisa jadi kita kesini semua nih. Ke C. Jangan Bapak Ibu. Ini mereka akan cenderung ke manual. Mereka akan cenderung ke manual. Iya kan? Ini langkah penguatan, Bapak Ibu, penguatan. Mana penguatannya ya? Kita dampingi, sosialisasi, cara penggunaan sistem gitu. Jadi konsisten, klasik ke modern. Jangan ada dua-dua gitu. Jangan ketika Bapak Ibu ditanyakan soal apakah sudah mau menggunakan digital, mending dua-duanya. Tidak boleh. Kalau kita dua-duanya artinya kita tidak mau berinovasi gitu. Sekarang ini sudah berbasis digital rata-rata. 12. Saya sudah flu berat. Nah, ini hati-hati, jangan salah. Jangan sampai lagi, oh tidak boleh melapor langsung ke atasan, nanti kita bahas. Kita bahas ya, nomor terakhir. Membiarkan kita eliminasi. Ini tidak perlu kita bahas. Sudah saya sampaikan, membiarkan, mengabaikan. No. B. Ada yang jawab B juga nih. Menegur petugas secara personal tanpa mencatat kejadian secara resmi. Tidak boleh Bapak Ibu. Kalau kita menegur secara profesional, dengan melihat akar masalah yang ada, itu baru benar. Tapi ini tanpa mencatat kejadian resmi, artinya Bapak Ibu melanggar. Gitu. B ini menegur secara formal itu tidak cukup dan ini akan beresiko karena tidak terdokumentasi, tidak punya legalitas yang bagus, tidak ada bukti. Gitu. Ada yang jawab D, astaga. Mengumpulkan semua staf dan memperingatkan secara umum agar tidak mengulang praktik itu.
Kalau kita KD ini Bapak Ibu menegur secara umum bisa melewat apa namanya? Ini tidak bisa menyelesaikan akar permasalahan. Karena gini, Anda di sini yang disebutkan di sini bahwa apa langkah paling tepat Anda lakukan sebagai penata layanan operasional? Anda di sini tidak disebutkan sebagai kabit, sebagai kepala seksi, tidak disebutkan. Jadi ini salah. Kalau di sini masih disebutkan Anda sebagai kabit, kepala seksi, berarti Anda masih punya hak untuk menegur dulu, untuk memperingatkan secara umum. Tapi juga ini terlalu negatif. Ada yang jawab B, membuat surat edaran larangan pungli tanpa menyebutkan pelaku. Ini anonim Bapak Ibu. Surat edaran hanya bersifat umum, bukan bentuk tidak dalam bentuk tindakan bahwa untuk menyelesaikan gitu. Apa? Karena Anda sebagai penata, maka Anda laporkan temuan secara tertulis kepada atasan untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur. Anda sebagai penata. Kalau Anda sebagai kepala bidang, kepala seksi, baru bisa KD. Tapi ini tidak disebutkan Anda sebagai penata layanan operasional. Berarti Anda langsung menyurati gitu secara tertulis. Oke, Bapak Ibu, nomor terakhir, dan saya berharap bahwa ini selesai dasar-dasarnya. Kita lanjut dengan HOTS-nya penataan operasional. Kemudian ada 2 kali pertemuan HOTS penataan operasional, berarti 45. Berarti pertemuan ke-6 Bapak Ibu 3 kali pertemuan, nantinya 67 itu dengan TIU. Saya akan arahkan ke tim untuk permantap di TIU juga, karena lumayan loh, ada sekitar 10 sampai 15 nomor, bahkan sampai 20 nomor TIU. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf untuk malam ini hanya ada 12 nomor. Nanti kita lanjut besok, ada Mansoswan. Insya Allah tidak ada halangan, kita ke Mansoswan. Besok Mansoswan sudah pertemuan ke-5. Dan Bapak Ibu anggota grup yang baru masuk grup, silakan ambil tryout, diambil sekaligus ya. Maksudnya ambil satu-satu, tapi ambil semuanya aja. TO 1, 2, 3, 4, 5, 6. TO 1, 2, kemudian rekaman Zoom itu ada di menu mulai belajar, ada di video. Silakan diambil. TO 78 langsung sementara diproses. Pak mau nanya, apakah nantinya di ujian ada opsi jawaban seperti ini mengombinasikan langkah A dan B untuk memberikan interpretasi, jelasin dukungan awal. Maksudnya gimana? Semoga cepat sembuh, Pak. Amin, amin. Adakah materi buat bacaan teori tentang ini? Ada apakah admin tidak mengirim TO pertama ya, Pak? E-book yang pertama ya, yang pertama kami buat sebelum keluar kisi-kisi, itu ada materi tentang penata. Nanti kalau misalnya belum ada, saya cek ke admin dulu dan nanti saya kirim di grup. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk malam ini. Saya mohon maaf, saya berdoa kepada Bapak Ibu semua. Semoga nantinya di tahun ini Bapak Ibu bisa jadi ASN penata layanan operasional dengan nilai yang memuaskan, lulus, dan terima SK juga di tahun ini. Bapak Ibu jangan berkecil hati yang melihat teman-teman periode 1 sudah terima SK. Tetap semangat, semua sudah ada di takaran masing-masing. Kita tinggal berusaha dan berdoa. Saya doakan Bapak Ibu semua ditakdirkan untuk menjadi ASN di periode 2 ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu terima kasih. Saya kurang sehat, tidak lagi buka sesi pertanyaan. Nanti kalau ada yang kurang jelas ditanyakan saya di grup, insya Allah saya akan jawab di grup Bapak Ibu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, yang lagi di perjalanan semoga sampai dengan selamat, yang lagi di rumah dengan keluarga semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga, 2025 jadi ASN. Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.